Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hati kita dan tuntunan Roh Kudus senantiasa membawa kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sahabatku yang terkasih, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, mendengarkan firman Tuhan setiap hari adalah hal yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Ajarilah kami tentang hal-hal yang berkenan kepadamu, agar hidup kami bisa berpadanan dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, setiap orang pasti pernah merasakan ketakutan. Ketakutan kehilangan pekerjaan, ketakutan kehilangan orang terkasih, ketakutan berbicara di depan umum, ketakutan berhadapan dengan situasi yang baru, dan lain sebagainya. Umumnya, orang berpikir bahwa lawan dari ketakutan adalah keberanian. Akan tetapi, firman Tuhan justru mengatakan bahwa lawan dari ketakutan adalah kasih. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Rasul Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan tulisan-tulisan Rasul Yohanes penuh berisi pengajaran tentang kasih. Kasih adalah sesuatu yang membedakan orang-orang Kristen dari orang-orang agama lain. Kasih yang dimiliki orang Kristen adalah kasih agape, yaitu kasih Allah yang tanpa syarat. Sementara orang-orang mengasihi orang yang terlebih dulu mengasihi mereka, Allah mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuh kita. Kasih Allah adalah kasih yang sulit untuk dimengerti oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Akan tetapi, setiap orang yang sudah memiliki Roh Kudus pasti memiliki kasih Allah di dalam dirinya. Di dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 18, dikatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi, bukan sembarang kasih yang bisa melenyapkan ketakutan, melainkan kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah. Di saat-saat kita merasakan ketakutan di dalam hati kita, ketakutan akan situasi yang sedang dihadapi, ketakutan akan masa depan, dan lain sebagainya, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Allah dan menenggelamkan diri kita dalam kasih Allah yang diberikannya kepada kita. Apabila kita memikirkan ketakutan-ketakutan kita, maka kita akan lebih membesarkan ketakutan itu, sehingga sebagai hasilnya kita akan merasa lebih cemas dan khawatir. Akan tetapi, apabila kita datang kepada Allah dan membiarkan kasih Allah melingkupi kita, maka iman akan timbul dari kasih itu, sehingga kita akan merasakan damai sejahtera yang mengusir ketakutan kita. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut,
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di saat kita merasakan kasih Allah kepada kita, maka kita secara otomatis akan mempercayai Allah, mempercayai bahwa kasih-Nya akan membuat Allah selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, yang membuat kita merasa takut adalah sesuatu yang kecil di hadapan Allah. Kasih Allah akan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita karena kita yakin bahwa Allah berdaulat dan memiliki kuasa atas semua situasi kita. Kasih Allah begitu besar bagi kita sehingga Ia mengasihi kita bahkan di saat kita masih sebagai orang yang berdosa. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8-9 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kasih Allah begitu besar bagi kita sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Allah. Kasih Allah begitu besar bagi kita sehingga kasih itu akan melenyapkan ketakutan-ketakutan kita dan memberikan iman serta damai sejahtera bagi kita. Nah, sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua bisa mengerti dan memahami betapa dalam, panjang, dan luasnya kasih Allah bagi kita. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa, terima kasih karena kami sudah menerima berkat firman-Mu hari ini. Setiap firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu kami perlukan setiap hari karena firman-Mu adalah makanan roh dan jiwa kami. Kuatkanlah kami untuk menjalani setiap tantangan dalam kehidupan kami dan untuk menghadapi setiap ketakutan dalam hidup kami. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami dan melenyapkan semua ketakutan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar setelah berdoa, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kami berdoa memohon perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kiranya tangan-Mu memberkati segala sesuatu yang kami lakukan, agar kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah. Kiranya hidup kami bisa berkenan di hadapan-Mu dan memberikan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.